Malam itu hujan turun pelan membasahi aspal jalanan ibu kota yang lengang. Sebuah terminal tua di pinggiran Jakarta tampak sepi, hanya suara gemericik air dan dengusan mesin truk yang sesekali lewat. Di pojok terminal, seorang prajurit muda berseragam loreng, Prada Jayadi, berdiri sendirian. Ia baru saja menyelesaikan tugas mengawal distribusi logistik militer dan tengah menunggu jemputan. Tapi yang datang bukan jemputan, melainkan segerombolan pria bertubuh kekar, bertato dari leher hingga lengan, menatapnya dengan senyum licik. Jayadi sempat curiga, tapi tak sempat bereaksi. 10 orang langsung mengepungnya. Salah satu dari mereka, bermata satu, menuding dadanya dan berkata, "Tentara sok jago ya? Kau nginjek wilayah Ronaldo, bro." Sebelum Jayadi sempat membuka suara, pukulan besi menghantam tengkuknya dari belakang. Dunia langsung gelap. Tubuhnya roboh ke genangan air hujan. Mereka menendangnya, memukulinya, bahkan menyetrum tubuhnya dengan alat kejut hingga ia mengerang lemah. Di kejauhan, Serda Ucok Tigor Simbolon sedang mengendarai motor dinasnya, hendak menjemput Jayadi. Ia menyipitkan mata saat melihat kerumunan mencurigakan di bawah lampu terminal yang berkelap-kelip. Hatinya langsung berdebar. Ia kenal sepatu dinas yang tergeletak di genangan air. Itu milik Jayadi. Tanpa pikir panjang, Ucok menurunkan gas, memacu motor dan melompat turun saat sudah dekat. Ia menghunus sangkur dari pinggangnya. Tapi para preman itu telah kabur, meninggalkan tubuh Jayadi yang remuk dan bersimbah darah. Serda Ucok segera meraih tubuh ajudannya, mengguncangnya dengan panik. "Jai, bangun. Ini aku, bro." Wajah Jayadi lebam. Darah mengalir dari pelipis, bibir, dan hidung. Tubuhnya gemetar lemah, seperti nyawa hanya tinggal secuil. Ucok mengangkatnya ke pelukannya, berteriak ke langit, "Tolong! Ada yang bisa bantu di sini?" Tapi malam terlalu sunyi. Tak ada yang datang. Dengan darah mendidih dan dada bergetar, Ucok menggendong Jayadi ke motornya, menempuh perjalanan gila menembus hujan ke RS Kesdam. Di sepanjang jalan, Jayadi mengerang lirih. Komandan, mereka bilang dari Ronaldo." Suara Jayadi nyaris tak terdengar, seperti bisikan roh yang hendak lepas. Ucok menggigit bibirnya sendiri, menahan amarah. Nama itu, Ronaldo. Ia kenal betul siapa yang dimaksud. Preman kelas kakap, bekas narapidana, kini jadi raja bayangan di wilayah Jakarta Utara. Di UGD, dokter dan perawat segera bergegas menangani Jayadi. Tubuhnya dibawa masuk, sementara Ucok berdiri di luar dengan pakaian basah kuyup. Darah Jayadi menempel di dada dan lengan bajunya. Hatinya terasa seperti dikoyak. Tak ada rasa takut. Yang ada hanya dendam membara. Ia mengepalkan tangan, wajahnya kaku, matanya tajam seperti elang membidik mangsa. Beberapa jam kemudian, seorang dokter keluar dengan wajah tegang. Dia koma, pendarahan di otaknya parah. "Kami sudah lakukan yang terbaik." Ucok tak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena amarah yang nyaris meledak. Ia menatap ke arah ruang ICU. Jayadi terbaring diam, tak bergerak, dengan selang dan kabel medis di sekujur tubuh. Ucok berdiri lama di depan kaca ICU. Kenangan tentang Jayadi menari-nari di pikirannya. Latihan tempur bersama, makan bareng di barak, tertawa saat misi, dan obrolan soal impian Jayadi ingin membangun rumah untuk ibunya di kampung. Semua itu kini seperti dirampas secara keji oleh tangan-tangan biadab. Matanya merah. "Kau salah pukul orang, Ronaldo. Dan sekarang kau akan tahu, siapa yang akan memukul balik." Dengan langkah berat dan napas panas, Ucok berjalan keluar rumah sakit. Tangannya mengusap darah yang masih menempel di bajunya. Saat hujan masih mengguyur kota, Ucok menatap langit lalu berbisik pelan, "Kau sudah nyalakan api, dan aku akan jadi apinya." Malam itu, bukan hanya Jayadi yang terluka, tapi juga sebuah prajurit yang kehilangan kesabarannya. Dan perang pun diam-diam dimulai. Hujan masih turun saat Serda Ucok duduk sendirian di musyala kecil samping RS Kesdam. Bajunya belum berganti, masih basah dan penuh bercak darah Jayadi. Ia menunduk dalam diam. Matanya menatap lantai yang dingin, tangan gemetar menahan amarah. Di benaknya, wajah Jayadi terus menghantui. Teriakan lirihnya, tubuhnya yang lemas,
dan bisikan terakhir soal nama, Ronaldo, seperti paku yang menghunjam jiwanya. Air mata yang tak biasa keluar dari seorang prajurit, kini menetes pelan, jatuh ke tanah. Ucok bukan tipe pria cengeng. Ia tumbuh di medan tempur, ditempa oleh latihan keras dan realita brutal. Tapi Jayadi bukan sekadar ajudan. Dia seperti adik sendiri. Anak muda itu selalu ceria, selalu hormat, dan selalu ada di sisinya dalam situasi apapun. Kini tubuhnya terbaring kaku dengan alat bantu hidup, dan bisa saja kapanpun ajal menjemputnya. Demi Tuhan, gumam Ucok lirih, aku akan cari mereka satu-satu, sampai tak ada satupun yang tersisa. Di luar, malam mulai berganti fajar. Serda Ucok bangkit dan menuju kamar Icu. Dari balik kaca, ia melihat Jayadi masih tak bergerak, seakan sedang tidur sangat panjang. Dokter bilang harapan hidupnya 50-50. Hati Ucok bergolak, tapi wajahnya dingin seperti baja. Ia berdiri tegap, lalu memberi hormat. Di matanya, ini bukan sekadar luka, ini sebuah deklarasi perang. Dan perang itu telah mengetuk pintu dengan darah sahabatnya sebagai tiket masuk. Pagi harinya, Ucok pulang ke barak hanya untuk mengganti seragam. Ia tidak bicara pada siapapun, hanya diam dan langsung menuju loker senjatanya. Ia ambil sangkur, pistol FN, dan jaket gelap yang biasa ia gunakan dalam operasi gelap di medan konflik. Tidak ada surat izin, tidak ada perintah operasi, yang ada hanya tekad dan dendam. Ia tahu ini pelanggaran, tapi ia lebih takut kehilangan kehormatan daripada pangkat. Sebelum pergi, ia menyelipkan foto Jayadi ke dalam saku bajunya, tepat di dekat jantung. Lalu ia menuju sebuah garasi tua milik temannya, tempat biasa ia menyembunyikan kendaraan dan peralatan non-resmi. Di sana, ia mengambil motor trail hitam dan helm tempur, lalu melaju menembus pagi yang masih basah oleh hujan semalam. Setiap jalan yang ia lintasi seperti menyimpan bayangan masa lalu, dan kini akan dibakar oleh niatnya yang membara. Ucok tidak akan bergerak tanpa rencana. Ia menghubungi seorang kenalannya di unit Intel, seorang sersan senior yang paham banyak soal dunia gelap Jakarta. Gue gak butuh surat, Bang. Gue cuma mau nama, lokasi, dan struktur kelompok Ronaldo. Sersan itu awalnya menolak, tapi setelah mendengar nama Jayadi, ia hanya menghela napas berat. Lu niatnya perang, Cok? Ucok menatapnya tajam. Gue bukan perang, Bang. Gue lagi cari keadilan, dengan cara yang mereka mengerti. Dari data yang ia dapat, Ronaldo Tapir bukan preman biasa. Ia punya 4 anak buah inti, puluhan pengikut jalanan, dan perlindungan dari beberapa oknum aparat. Bisnisnya meliputi pemerasan proyek, narkoba, dan penyalur senjata ilegal. Mereka sudah lama jadi momok, tapi terlalu licin untuk disentuh secara hukum. Namun bagi Serda Ucok, licin bukan berarti tak bisa dihancurkan. Kalau hukum gak bisa sentuh mereka, biar tangan gue yang kerja, bisiknya pada diri sendiri. Di sebuah kamar sempit di rumah kontrakan, Ucok memetakan target. Ia coret wajah-wajah preman yang terlibat, menandai lokasi-lokasi penting seperti markas gudang, titik kumpul, dan jalur pelarian. Di dinding kamarnya terpampang foto Jayadi dengan bendera merah putih di belakangnya. Ucok berdiri di hadapan foto itu, mengambil sangkur dan menempelkannya ke dada. Kau tenang di sana, Jay. Satu persatu akan kubuat mereka menyesal telah menyentuhmu. Sore itu, Ucok pergi ke pasar gelap di wilayah Tanah Merah, tempat biasa para preman kelas bawah berkumpul. Ia mencari info langsung dari akar. Satu preman muda mencoba kabur saat ditanya, tapi Ucok menarik kerahnya dan menghantam wajahnya ke tembok. Gue bukan polisi. Gue gak butuh surat. Gue cuma mau nama dan lokasi. Kalau lo bohong, lo gak akan bisa ngomong lagi selamanya. Ancamnya dingin. Preman itu akhirnya buka mulut dan menyebut satu nama, Gudang Peti di Cilincing. Sebelum malam tiba, Ucok kembali ke kamarnya, duduk dengan napas berat. Ia tahu apa yang akan ia mulai ini tak akan bisa dihentikan di tengah jalan. Tapi tekadnya sudah bulat. Luka Jayadi tak akan sia-sia. Ia buka peta, lalu menandai Gudang Peti dengan tinta merah. Di samping tanda itu, ia menulis satu kalimat dengan huruf kapital, awal dari semua. Perang balas dendam seorang prajurit telah benar-benar dimulai. Dan malam ini, akan jadi awal kehancuran mereka.
Langit malam di atas Cilincing tampak gelap tanpa bintang. Seakan ikut merestui langkah kaki Serda Ucok yang pelan namun pasti, menuju sebuah bangunan tua di ujung kawasan industri. Gudang Peti. Sebuah bangunan kumuh yang di masa lalu bekas penyimpanan ekspor-impor, kini jadi sarang para bajingan. Di balik tembok-tembok berlumut itu, bisnis gelap Ronaldo Tapir beroperasi. Narkoba, pemerasan, dan senjata. Tapi malam ini, mereka tak akan berbisnis apapun. Malam ini, mereka akan mengenal arti murka seorang prajurit. Ucok menyusup lewat pagar belakang, menekuk besi dengan alat khusus, lalu merangkak masuk seperti bayangan. Di pinggangnya tergantung pistol FN, dan sangkur miliknya sudah dilumuri oli agar tak mengkilap. Dari balik peti-peti rongsok, ia mengamati sekitar. 5 orang preman berjaga, 2 diantaranya bersenjata api rakitan. Mereka tertawa sambil bermain kartu, tak sadar bahwa maut sedang mengendap 1 meter dari mereka. Dengan ketepatan tentara yang telah terlatih bertahun-tahun, Ucok meluncur ke belakang preman pertama dan membekapnya dengan tangan kiri, lalu menghujamkan sangkur ke lehernya dalam sekali tusuk. Tubuh itu terdiam, lalu roboh perlahan tanpa suara. Preman kedua menoleh karena curiga, namun terlalu lambat, peluru FN menembus dahinya dalam senyap. 2 lainnya mulai panik, tapi Ucok sudah berpindah posisi, menghindari peluru liar yang ditembakkan asal. Panik menggema. Teriakan kasar para preman menggema di gudang, diselingi suara tembakan liar. Ada yang nyerang. Siapa itu bangsatnya? 3 orang berlari masuk dari dalam, membawa senapan laras pendek. Tapi Ucok sudah memanfaatkan lorong gelap untuk mengecoh. Ia melompat dari atas peti, menghantam 2 preman sekaligus dengan lutut dan siku, lalu menendang senapan dari tangan mereka sebelum menghajar wajah salah satu sampai berdarah. Preman terakhir mencoba kabur, tapi Ucok menarik kerahnya dan membantingnya ke lantai beton dengan keras. Dengan napas berat dan darah di wajah, Ucok menarik salah satu preman yang masih hidup. "Di mana Ronaldo?" tanyanya dingin. Preman itu merintih. Darah mengucur dari hidung dan bibir. "Gue gak tahu. Dia udah pindah markas. Bukan di sini lagi." Ucok menekan luka di paha preman itu dengan kaki botnya, membuat pria itu menjerit. "Jangan bohong. Satu lagi bohong. Kupotong lidahmu." Akhirnya, disela isak dan rintih, si preman mengaku Ronaldo sekarang berpindah ke sebuah kafe gelap di daerah Pelumpang, dijaga ketat dengan anak buah bersenjata lengkap. Ucok tak puas. Ia menyisir seluruh gudang, menemukan beberapa bungkusan sabu, senjata rakitan, dan catatan transaksi. Ia mengambil semuanya, memotret dengan kamera kecil di bajunya, lalu membakar satu bagian gudang sebagai pesan. Api menjalar cepat, menyulut tumpukan kertas dan kardus. Sebelum pergi, Ucok menatap kobaran api itu sejenak. "Satu tempatmu hilang malam ini, Ro. Akan kubakar semua pondasimu, sampai lo tinggal abu." Saat keluar dari area gudang, sirene polisi mulai terdengar dari kejauhan. Tapi Ucok sudah lebih dulu melompat ke motornya dan menghilang di gang belakang. Ia tahu polisi tidak datang karena melindunginya, tapi karena api sudah terlalu besar. Ia tak peduli. Ucok melaju di jalanan gelap dengan kecepatan tinggi, sambil mengulang-ulang dalam pikirannya. Ronaldo, kafe Pelumpang, senjata otomatis. Pertarungan berikutnya akan lebih brutal, lebih berdarah, dan lebih berbahaya. Sesampainya di rumah kontrakan, Ucok membuka bajunya yang basah oleh keringat dan darah. Ia memandangi wajahnya sendiri di cermin, mata yang dulunya ramah kini dipenuhi amarah dan kehampaan. Ia duduk dan menempelkan foto Jayadi ke dinding di samping peta. "Gue sudah mulai langkah pertama, Jai." Mereka mulai gemetar sekarang. Tapi ini belum selesai. Baru pemanasan. Di kejauhan, suara azan subuh mulai berkumandang. Tapi di hati Serda Ucok, tak ada damai. Yang ada hanya tekad untuk melumat satu demi satu para pengkhianat itu. Ia meraih sangkurnya, membersihkan darah di ujung mata pisaunya, lalu menatapnya dalam-dalam. "Gue bukan malaikat, tapi buat orang kayak Ronaldo, gue akan jadi iblisnya." Kafe Pelumpang tak seperti kafe biasa. Dari luar tampak seperti bangunan usang bercat hitam. Tapi begitu malam tiba, tempat itu berubah menjadi sarang maksiat dan markas perencanaan kejahatan Ronaldo Tapir. Di dalamnya, musik keras bergema, para preman bersenjata berkeliaran sambil tertawa beringas, dan asap rokok menyesakkan udara.
Di sudut ruangan atas, Ronaldo duduk sambil memegang gelas whisky, dikelilingi oleh 3 bodyguard setianya, Jackie Botak, Bono si tangan baja, dan Liam, si penembak jitu. Mereka belum tahu bahwa malam ini bukan malam untuk berpesta. Malam ini adalah malam pembantaian. Serda Ucok mengamati bangunan itu dari seberang rel kereta, menggunakan teropong malam. Ia sudah mempelajari pergerakan para penjaga, kapan mereka lengah, dan titik masuk paling rawan. Sejak membakar gudang peti, ia tahu langkahnya diawasi. Tapi ia juga tahu, ketakutan sudah mulai menggerogoti kelompok Ronaldo. Ia mengenakan jaket hitam tanpa atribut, wajah ditutup kain hitam. Dan di tangannya tergenggam 2 pistol FN yang sudah dimodifikasi dengan peredam. Tanpa suara, Ucok menyelinap dari arah belakang bangunan, memanjat dinding beton setinggi 3 meter. Ia mendarat di balkon dapur dengan tubuh ringan seperti bayangan. Seorang penjaga dapur sedang merokok di pojokan, tak sadar bahaya mengintainya. Ucok melumpuhkannya dengan pukulan keras di tengkuk, lalu menyusup masuk melewati lorong sempit. Matanya tajam seperti serigala lapar, mencermati setiap sudut ruangan yang dilewati. Ia bukan hanya datang untuk menyerang, ia datang untuk menghabisi. Ketika sampai di ruang utama, Ucok langsung menembak 2 preman yang sedang berjaga di tangga. Peluru bersarang di dahi dan dada mereka. Teriakan panik mulai terdengar, musik dihentikan, dan suara kaki berlarian menggema. Tapi Ucok sudah bergerak cepat ke lantai 2. Dia tahu Ronaldo ada di sana, dan ia tak akan membiarkan 1 detik pun terbuang percuma. Setiap langkahnya adalah pesan kematian. 3 bodyguard Ronaldo langsung menyambutnya dengan tembakan membabi buta. Peluru menghantam tembok, pintu, dan tiang besi. Ucok berlindung di balik sofa, lalu melempar granat kejut. Dentuman kecil meledak, membutakan dan memekakkan telinga. Dalam kekacauan itu, ia melompat keluar dan menembak Bono di perut, lalu menendang Liam ke kaca jendela, hingga tubuhnya terlempar jatuh dari lantai 2. Jackie Botak berusaha menyerang dengan pisau, tapi Ucok lebih cepat, 1 peluru menembus matanya. Ronaldo ketakutan. Ia berusaha kabur lewat pintu belakang, tapi Ucok berhasil mencegat. Keduanya berdiri berhadapan, napas memburu. "Lo, siapa lo sebenarnya?" teriak Ronaldo sambil mundur. Ucok membuka kain hitam di wajahnya, memperlihatkan wajah penuh dendam. "Nama gue Ucok Tigor Simbolon. Lo hajar ajudan gue. Sekarang gue datang buat ambil kepala lo." Ronaldo mencabut pistol, tapi Ucok sudah terlebih dahulu menembak tangannya hingga senjata itu jatuh. Ucok menyeret tubuh Ronaldo ke tengah ruangan, lalu melemparkannya ke lantai. Dengan darah dingin, ia menginjak dada Ronaldo dan menodongkan pistol ke kepala preman itu. "Jayadi koma karena lo. Dan semua ini gak akan selesai sebelum lo bayar lunas." Ronaldo memohon-mohon, air mata bercampur darah mengalir di wajahnya. Tapi hati Ucok sudah mati. Tanpa ragu, ia menembak kaki dan bahu Ronaldo, membuatnya menjerit kesakitan sebelum akhirnya pingsan karena syok dan kehilangan darah. Ucok tak membunuhnya. Ia ingin Ronaldo hidup, tapi dalam keadaan lumpuh dan hancur, agar dunia preman tahu bahwa menyentuh prajurit adalah dosa besar yang tak akan pernah dimaafkan. Ia meninggalkan tubuh berdarah itu di tengah lantai, lalu menyiram bensin dari galon yang ada di dapur. Kafe Pelumpang segera dilalap api, dan Ucok berjalan menjauh tanpa menoleh sedikit pun. Di belakangnya, api menjilat langit malam, menghapus satu lagi sarang kejahatan. Dari kejauhan, suara sirene kembali terdengar. Tapi kali ini Ucok tidak berlari. Ia berdiri di atas bukit kecil, menatap kafe yang terbakar dengan mata kosong. Dalam hatinya, ia tahu, ini belum selesai. Masih ada nama-nama lain. Tangan kanan Ronaldo, para pengecut yang ikut mengeroyok Jayadi, dan oknum backing yang membekingi kejahatan mereka. Perang ini belum berakhir. Ia baru saja dimulai. Dan Serda Ucok bersumpah akan melanjutkannya, sampai darah terakhir tertumpah. Api yang membakar kafe Pelumpang masih menyala hingga menjelang subuh. Asap hitam menari di langit, menciptakan siluet kehancuran yang menjadi simbol perang pribadi Serda Ucok. Di balik kegelapan, ia melaju pelan dengan motornya, wajahnya kaku dan tatapan kosong. Luka di bahunya mulai mengering. Tapi di dalam jiwanya, luka dendam justru semakin dalam. Ronaldo sudah lumpuh dan nyaris mati. Tapi bukan dia satu-satunya dalang.
Dari bisikan preman-preman yang sempat ia interogasi, muncul satu nama baru. Bagas Tambun, otak bisnis gelap di balik semua operasi Ronaldo. Bagas bukan sekadar preman. Ia mantan perwira polisi yang dipecat karena kasus korupsi senjata ilegal. Tapi setelah keluar, ia justru membangun jaringan kekuatan sendiri, mengendalikan preman-preman, menyuap pejabat, dan menjual perlindungan kepada para pengusaha hitam. Nama Bagas disebut sebagai dalang yang memberi perintah pengeroyokan terhadap Jayadi karena dianggap mengganggu jalur distribusi senjata milik kelompok mereka. Bagi Ucok, informasi itu bagaikan api baru yang menyulut bara dendamnya semakin liar. Ucok menghubungi kembali temannya di unit Intel. "Gue butuh alamat lengkap Bagas Tambun sekarang." Suara di ujung telepon terdengar ragu. "Ucok, dia punya backing kuat. Kalau lo gerak sembarangan, lo bisa jadi target negara sendiri." Tapi Ucok tak peduli. Kalau negara gak bisa lindungi tentaranya sendiri, biar gue yang kasih pelajaran. Suara di seberang hanya terdiam. Lalu 1 menit kemudian sebuah file dikirim ke ponsel Ucok. Lokasi: rumah mewah berpagar tinggi di kawasan elit Cibubur, lengkap dengan denah pengamanan. Malam harinya, Ucok mulai bergerak. Kali ini, dia tidak menyusup diam-diam. Ia datang seperti badai. 1 mobil box tua penuh bahan peledak disiapkannya untuk mengacaukan sistem keamanan rumah Bagas. Di seberang jalan, ia mengawasi dari balik kegelapan. 2 pria bersenjata berjaga di gerbang, dan kamera pengawas tersebar di setiap sudut. Ucok tahu ini bukan sekadar rumah, tapi markas kecil tempat transaksi dan koordinasi. Disinilah banyak rencana kotor dilahirkan, dan malam ini, tempat ini akan menjadi neraka. Dengan 1 sentuhan, ia meledakkan mobil box di dekat pagar luar. Ledakan keras menggetarkan malam, menciptakan kepanikan di dalam rumah. Para penjaga berhamburan, namun Ucok sudah masuk lewat sisi kiri pagar, menyelinap cepat di balik bayangan pohon besar. Ia mengayunkan sangkur ke leher penjaga pertama, lalu menembak lutut penjaga kedua. Jeritan itu membuat suara sirine berbunyi, tapi ia tidak berhenti. 1 demi 1 ia lumpuhkan penjaga, dan terus maju menuju jantung markas. Di dalam ruang utama rumah, Bagas Tambun sedang panik, mencoba menghubungi seseorang lewat ponsel satelit. "Siapkan helikopter. Sekarang juga, kita diserang." Tapi sebelum kata terakhir terucap, jendela belakang pecah. Serda Ucok muncul seperti iblis dalam legenda. Wajahnya dingin, bajunya robek, dan darah menodai lengannya. "Jangan telepon siapa-siapa, Bagas. Sekarang giliran lo." Bagas mencoba menembak, tapi Ucok lebih dulu menarik pelatuk dan menembak pundaknya hingga tubuh Bagas terhempas ke dinding. Ucok mendekat perlahan, menodongkan pistol ke kepala Bagas. "Kenapa Jayadi? Apa salahnya sampai lo suruh bunuh dia?" Bagas tertawa miring meski kesakitan. "Karena dia terlalu bersih, terlalu jujur. Dia gak ngerti dunia ini. Cok, dunia ini milik kami. Milik orang-orang kuat, bukan tentara idealis macam lo dan dia." Ucok mengepalkan tangan, lalu menghantam wajah Bagas hingga berdarah. "Lo salah. Dunia ini milik orang-orang yang rela mati demi kebenaran. Dan lo akan jadi bukti kenapa kebenaran harus ditegakkan dengan darah." Tiba-tiba, suara helikopter terdengar dari kejauhan. Bantuan datang untuk Bagas. Ucok tahu waktunya tak banyak. Ia menyeret tubuh Bagas ke halaman depan, lalu menodongkan pistol ke kepala pria itu. "Gue bisa bunuh lo sekarang juga. Tapi gue punya rencana lebih kejam." Ucok memotret wajah Bagas, lalu mengirimkan foto itu ke puluhan media, disertai rekaman pengakuan Bagas tentang keterlibatannya dalam bisnis ilegal dan pengeroyokan ajudan militer. Dunia harus tahu siapa dalang sebenarnya. Sebelum helikopter mendarat, Ucok menghilang ke kegelapan malam, meninggalkan tubuh Bagas yang pingsan di tengah halaman. Polisi dan pasukan khusus datang beberapa menit kemudian, mengamankan rumah yang porak-poranda. Tapi Ucok sudah jauh, melaju kembali ke kota dengan wajah penuh luka dan tatapan yang tak mengenal kata lelah. Perang belum usai. Masih ada nama-nama lain. Masih ada darah yang belum dibayar. Dan Serda Ucok takkan berhenti, sebelum seluruh rantai kebusukan itu diratakan oleh tangannya sendiri. Di bawah langit yang gelap, di tengah kota yang semakin ramai dengan suara mesin dan kendaraan yang bersahutan,
Serda Ucok terus melaju. Setelah meninggalkan jejak kehancuran di rumah Bagas Tambun, ia tak merasa puas. Tujuan utamanya bukan hanya menghancurkan, tapi menuntut balas atas pengkhianatan yang telah merenggut nyawa teman sejatinya, Jayadi. Bagas mungkin sudah terungkap, namun masih banyak lagi tangan-tangan gelap yang harus dihancurkan. Ia tahu, jalan ini tak akan pernah mudah. Namun untuk Jayadi, tak ada yang lebih penting selain menyelesaikan dendam yang telah menumpuk di dalam hatinya. Setelah menghabiskan berjam-jam melarikan diri dari pengejaran polisi yang tak kunjung surut, Ucok akhirnya tiba di sebuah tempat yang lebih sepi, sebuah rumah kontrakan tua di pinggiran Jakarta. Ia berhenti di depan pintu, menatap kaca mobilnya yang berdebu, dan menghela napas panjang. Wajahnya yang penuh dengan luka dan darah tak terlihat seperti pria yang baru saja memenangkan pertempuran, melainkan seseorang yang telah menyerahkan jiwanya pada peperangan tanpa akhir. Tak ada senyum kemenangan, hanya tatapan kosong. Di dalam rumah itu, ada seorang pria yang menunggu, seorang teman lama yang sudah lama tak ia temui. Serka Surya, sahabat seangkatan yang kini menjadi satu-satunya tempat ia bisa bertanya tentang jejak para pelaku yang masih bebas. Surya selalu tahu cara mendapatkan informasi yang tepat. "Lo bisa tenang di sini, Cok," ujar Surya, menyambutnya dengan pandangan khawatir. "Tapi gue harus kasih tahu lo, semua orang yang lo cari pasti punya koneksi kuat. Lo bakal kesulitan kalau nggak punya bantuan." Ucok mengangguk pelan. "Gue tahu, Sur. Tapi mereka harus membayar. Mereka semua harus bertanggung jawab." Suaranya berat, penuh tekanan. Surya bisa melihat kelelahan di mata Ucok, tapi juga api dendam yang tak kunjung padam. "Gue udah nemu nama baru, yang lebih besar dari Bagas, Cok. Namanya Irwan Santoso. Seorang pengusaha besar dengan koneksi luar biasa." Surya mengeluarkan sebuah map berisi foto dan data yang dikumpulkan selama beberapa minggu terakhir. Ucok menatap foto Irwan, seorang pria bertubuh tinggi dengan senyum licik di wajahnya. Dia yang punya banyak koneksi di aparat. Dia yang bantu Bagas dan yang lainnya untuk melindungi bisnis kotor mereka. Setelah meneliti map itu sejenak, Ucok meremas kertas itu dengan tangan kekarnya. "Irwan, ya, gue akan bunuh dia." Kata-kata itu keluar begitu dingin, seakan ia sudah siap untuk melakukan apapun demi menuntut balas atas apa yang telah mereka lakukan. Surya menatap sahabatnya dengan cemas. "Lo nggak bisa langsung gegabah, Cok. Irwan bukan orang sembarangan. Lo harus lebih hati-hati." Namun, Ucok sudah tak peduli. "Nggak ada hati-hati. Kalau gue nggak buru-buru, lebih banyak orang lagi yang jadi korban." Ucok memutuskan untuk bergerak malam itu juga. Dengan sepeda motor, ia menuju tempat yang diketahui sebagai markas besar Irwan, sebuah rumah mewah di kawasan elit Jakarta Selatan. Rumah itu terletak di sebuah kompleks yang dijaga ketat. Ucok berhenti beberapa blok dari sana, mengamati dari jauh. Keamanan yang begitu ketat hanya menunjukkan satu hal, Irwan sangat takut. Takut akan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ucok tahu, inilah waktunya untuk melumpuhkan ketakutan itu. Dengan cermat, Ucok memanjat pagar belakang rumah tersebut. Pintu belakang tertutup rapat. Namun dengan keterampilan militer yang ia miliki, ia berhasil membuka kunci dengan cepat. Ia melangkah ke dalam, hati berdegup kencang. Di ruang tamu, suara tawa bisa terdengar. Beberapa orang yang tampaknya adalah teman-teman Irwan sedang berkumpul, bermain kartu dan berbincang santai. Ucok bergerak tanpa suara, menggunakan kegelapan sebagai perlindungan, menyusup melewati ruang tamu dan menuju ruangan utama tempat Irwan berada. Namun, sebelum ia sempat mencapai pintu, seorang penjaga keluar dari sisi lorong. Ucok menggerakkan tubuhnya dengan cepat, menyergap penjaga itu dan menekannya ke dinding. Ia tidak membunuhnya, hanya melumpuhkannya dengan pukulan tepat di titik leher. Setelah memastikan dia tak akan bergerak, Ucok melanjutkan langkahnya dengan lebih hati-hati, menuju ruang yang ia tuju. Di dalam sana, Irwan sedang berbicara dengan beberapa orang tentang transaksi senjata terbaru yang akan mereka jalankan. Ucok mengamati sejenak. Irwan duduk di kursi besar, dengan wajah penuh keyakinan, seolah tak ada yang bisa menghentikannya. Namun, malam itu, ia salah. Saat Ucok melangkah masuk, suasana berubah menjadi mencekam. Irwan menatapnya dengan pandangan penuh rasa takut.
namun tetap berusaha menunjukkan keberanian. "Loh, siapa?" teriak Irwan dengan suara gemetar. Ucok hanya tersenyum tipis, "Gue datang untuk mengakhiri semuanya." Tanpa peringatan lebih lanjut, peluru pertama menghujam dada Irwan. Tapi Ucok tak berhenti di situ. Ia menuntut lebih. Ia ingin memastikan Irwan tahu betapa besar penderitaan yang telah ia sebabkan. Tembakan itu menghentikan segalanya. Suara musik, obrolan, dan gelak tawa di ruang lain langsung sirna digantikan jeritan panik. Irwan Santoso terkapar di lantai marmer mahalnya. Tangan memegangi dada yang berlumuran darah. Namun nyawanya belum putus. Ia masih menggeliat, matanya liar mencari bantuan yang tak kunjung datang. Anak buahnya mencoba lari. Namun Ucok tak memberi ampun. 2 peluru mematikan mengakhiri nyawa mereka sebelum sempat keluar ruangan. Malam itu, rumah Irwan bukan lagi simbol kemewahan, melainkan panggung pembalasan. Ucok mendekat, menatap Irwan yang terengah-engah. "Lo ingat Jayadi?" tanyanya pelan, seolah ingin menusuk jiwa pria itu. Irwan menggeleng panik, berusaha bicara tapi darah menghambat tenggorokannya. Ucok mencengkeram kerah bajunya, lalu menyeretnya ke dinding. "Jayadi, ajudan gue. Lo yang bikin dia koma. Lo yang bayar Ronaldo. Lo yang biayai semua operasi kotor ini. Hari ini, lo bayar lunas." Irwan merintih, tubuhnya gemetar, dan air mata mulai jatuh. Tapi Ucok tak terguncang. Di hatinya, rasa kasihan sudah lama mati. Tiba-tiba suara tembakan terdengar dari arah luar. Pasukan pengamanan pribadi Irwan datang terlambat, namun mereka datang dengan senjata lengkap. Ucok membalikkan tubuh, berlindung di balik sofa mewah sambil melemparkan granat asap yang ia simpan. Suasana langsung kacau. Asap menutupi seluruh ruangan, dan suara tembakan membabi buta menghantam dinding dan perabotan. Dalam kekacauan itu, Ucok bergerak lincah, menembak satu persatu penjaga yang masuk ke dalam. Tubuh-tubuh berserakan di antara kabut pekat yang menyesakan. Dengan luka di lengan dan bahu, Ucok kembali ke tubuh Irwan yang mulai melemah. Ia menatap wajah pucat pria itu dan mengangkat telepon genggam Irwan yang terjatuh. Dengan cepat, ia merekam video singkat, wajah Irwan yang sekarat, lalu suaranya yang lirih mengakui keterlibatannya dalam sindikat senjata dan penganiayaan terhadap ajudan militer. Itu cukup. Bukti itu akan menyebar luas, bukan hanya menghancurkan reputasi Irwan, tapi juga menarik perhatian publik terhadap bobroknya sistem yang selama ini melindungi para penjahat berdasi. Setelah itu, Ucok menyeret tubuh Irwan ke halaman depan, melemparkannya ke tangga marmer dengan keras. Ia menatapnya sebentar, lalu berkata, "Lo nggak akan mati malam ini. Lo bakal hidup. Buat ngerasain semua ini hancur di depan mata lo." Sirene polisi mulai terdengar di kejauhan. Tetangga elit rupanya sudah melapor. Tapi Ucok tak panik. Ia tahu waktunya nyaris habis. Tapi misi malam itu sudah selesai. Irwan hancur. Jaringannya lumpuh. Dan yang paling penting, nama Jayadi tak akan terlupakan. Ucok melompati pagar belakang dan menghilang ke gelapnya malam. Tubuhnya penuh luka, napas berat tersengal. Ia kembali ke tempat persembunyiannya di rumah Surya, yang langsung menyambutnya dengan tatapan cemas. "Gila lo, Cok, lo hancurin rumah orang penting. Media udah heboh." Ucok hanya terdiam, membuka bajunya yang berlumuran darah, lalu duduk lemas di pojok ruangan. "Ini belum cukup, Sur. Masih ada satu nama lagi, yang paling busuk dari semuanya." Surya mengangguk perlahan. "Gue tahu siapa." Surya membuka file terakhir, memperlihatkan foto seorang pria tua dengan seragam kehormatan dan sederet bintang di dadanya. Mayor Jenderal Purnawirawan Suryo Atmadja. Dia backing utama semua ini. Bahkan Bagas dan Irwan tunduk di bawah dia. Ucok menatap foto itu lama. Wajah pria itu begitu berwibawa, tak tampak seperti monster yang telah menjual kehormatan negara demi uang. "Lo yakin?" tanya Ucok pelan. Surya menunduk. "Yakin. Dia orang yang dulu mencopot Jayadi dari operasi pengawasan, supaya nggak ganggu bisnis gelap mereka." Ucok mengepalkan tangan. "Kalau begitu, dia target terakhir gue." Di wajahnya tak ada senyum, hanya sorot mata penuh luka dan tekad. Ia tahu, lawannya kali ini bukan preman, bukan pengusaha,
tapi mantan jenderal yang punya jaringan, kekuasaan, dan pengalaman tempur. Tapi itu tak penting. Karena bagi Ucok, keadilan bukan tentang siapa yang berkuasa. Ini soal siapa yang berani bertarung, sampai titik darah penghabisan. Dan malam itu, Serda Ucok bersumpah, darah pengkhianat tertinggi pun akan ia tuntut, sekeras dan seberani apapun itu. Udara pagi terasa dingin menusuk tulang saat Serda Ucok berdiri di depan makam Jayadi. Hujan rintik-rintik turun membasahi nisan sederhana bertuliskan nama sahabatnya. Ucok melepas baretnya, menunduk dalam diam. Luka di tubuhnya belum sembuh, tapi luka di hati jauh lebih dalam. Di balik keheningan itu, ia menggenggam tanah merah di hadapannya, lalu berbisik pelan. Satu langkah lagi, Jai. Satu nama terakhir. Setelah itu, lo bisa tenang. Tangannya mengepal, menahan gejolak emosi yang bergemuruh seperti badai di dadanya. Kembali ke markas persembunyian, Ucok menemui Surya yang sudah menyiapkan dokumen dan rekaman. Suryo Atmadja bukan cuma bekas jenderal, kata Surya dengan nada berat. Dia pengatur langkah politik gelap, mengendalikan jaringan lintas institusi, dari polisi, tentara bayaran, sampai mafia internasional. Lo nyentuh dia, lo nyentuh borok negara. Ucok menatap mata Surya dengan tajam. Kalau negara takut sentuh dia, biar gue yang jadi pisau bedahnya. Surya menghela napas panjang. Dia tinggal di villa pribadi di puncak, dijaga ketat 24 jam. Tapi bukan itu masalahnya. Cok, di dalam ada bunker bawah tanah. Informan gue bilang, semua dokumen rahasia dan alat komunikasi dia ada di sana. Kalau lo bisa masuk, bukan cuma dia yang jatuh. Semua jaringannya bisa ikut runtuh. Ucok menunduk sebentar, lalu berkata pelan, bawa gue ke sana malam ini. Dan malam itu, di bawah langit pekat tanpa bintang, dua sahabat bergerak menuju medan terakhir yang penuh risiko.